Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita memasuki kelas dewasa pria dan wanita senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, tanggal 17 Mei 2020. Dan hari ini kita mau belajar untuk memasuki pelajaran yang ke-13 dengan judul Kasih yang Menyelamatkan, dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan terang dari Roh Kudus tentang kasih yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan tentang kasih yang menyelamatkan. Kasih dari Yesus Kristus bagi kami orang berdosa, yang menyelamatkan kami dan membawa kami kembali kepadamu, Gembala dan Pemelihara jiwa kami. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi kami untuk pembacaan firman Tuhan, pendalaman firman Tuhan, dan diskusi bersama di Sekolah Minggu kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berbicara mengenai kasih, maka kita tidak akan bisa melepaskan kasih itu dari tindakan untuk mau berkorban. Saya mengenal seorang ibu yang memiliki kasih yang besar, disertai dengan pengorbanannya yang besar bagi seorang anaknya, satu-satunya anak perempuannya. Jadi ibu ini sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya, dan dia hanya bersama dengan anak perempuannya itu sejak anak perempuan itu dilahirkan. Jadi ibu ini mengasihi anaknya dengan sangat besar sekali, dan anak itu bertumbuh dengan sangat baik. Kasih sayang ibunya sangat besar, dan pengorbanan ibunya juga besar bagi dia. Sang ibu rela membanting tulang, bekerja keras, dan merawat anaknya dengan sangat baik. Si anak perempuannya bertumbuh besar, dan tetapi ketika dia bertumbuh, anak perempuan ini tidak menunjukkan tindakan sebagai seorang anak yang baik terhadap ibunya. Dan ibunya sering mendapat perlakuan kasar, baik dari perkataan maupun dari tindakan sang anak. Tetapi ibunya tetap mengasihi anaknya. Bahkan dia membesarkan terus anaknya dengan kasih sayang. Sekalipun kadang-kadang dia menderita dengan sangat hebat karena perbuatan anaknya. Sampai anak perempuannya menikah, dia terus mengurusnya. Bahkan sampai anak perempuannya memberikannya seorang cucu juga, dia tetap merawat dan mengasihi anaknya dengan sangat baik. Bahkan saya tahu sampai akhir hidupnya dia tetap mengasihi anak perempuannya. Saya melihat ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh ibu ini bagi sang anak. Dan saya melihat ada kasih yang disertai dengan pengorbanan yang sangat besar dari si ibu. Dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memakamkan ibu tersebut. Dan saya tahu kasih yang besar dan pengorbanan yang besar dari ibu itu. Jika saya dan saudara mempelajari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 tentang kasih yang menyelamatkan, maka kita bisa membaginya dalam dua kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah kasih yang menyelamatkan adalah kasih Yesus yang menyerahkan dirinya
sebagai ganti atas diri manusia berdosa. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul salib kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, seorang murid Yesus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama berbicara demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi di sini tertulis nama penulis surat 1 Petrus adalah Petrus, Rasul Yesus Kristus. Surat Rasul Petrus ini ditulis kira-kira tahun 63 atau 64. Dan Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang tersebar ke berbagai macam tempat tadi, dengan maksud untuk mengajarkan akibat praktis hidup sesuai dengan iman Kristen dan nasihat untuk menghadapi pencobaan dan penderitaan, baik karena imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga bagi kehidupan orang-orang Kristen saat itu yang banyak sekali berprofesi sebagai budak. Jadi ada nasihat untuk mereka dan ada nasihat untuk orang-orang Kristen. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 20 tertulis nasihat kepada hamba-hamba untuk tunduk kepada tuannya. Kalau saya bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi jelas surat ini ditujukan juga berupa nasihat kepada hamba-hamba untuk tunduk kepada Tuhan mereka, baik tuannya itu baik ataupun juga tuannya jahat dan membuat mereka menderita, tapi harus tetap tunduk kepada tuannya. Seperti hamba-hamba yang mengalami penderitaan, rupanya diingatkan juga sebagai orang Kristen bisa juga mengalami penderitaan dikarenakan iman kepada Yesus. Firman Tuhan kemudian mengingatkan, baik hamba yang menderita tadi atau orang Kristen, jika menghadapi penderitaan, maka ingatlah akan Yesus yang juga sudah menjadi teladan melalui penderitaannya. Jadi Yesus merupakan tolak pandang untuk memahami ketika kita sedang menderita. Saya yakin bahwa saya, bapak-bapak dan ibu-ibu juga pernah mengalami penderitaan dalam hidup kita. Dan lihatlah siapa yang menjadi contoh kita ketika mengalami penderitaan. Kata firman Tuhan, Yesus. Saya ingin membacakan dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ini merupakan contoh bagi kita supaya kita senantiasa ketika mengalami penderitaan pun mengikuti keteladanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengalami penderitaan dikarenakan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berbuat dosa, sehingga ia mau menanggung akibat
dari perbuatan dosa yang sudah kita perbuat dan membuat dia menderita. Karena perbuatan dosa itu akan menghasilkan akibat yang mengerikan bagi saya, bagi kita semua yang melakukannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah yang sudah memikul, yang sudah menanggungnya. Dia memanggul beban dosa kita dan hukuman akibat dosa itu, yang pasti membawa hal yang berbahaya bagi kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa menyebutkan hal yang menakutkan bagi kita? Penyakit, ya. Pertama, penyakit itu menakutkan. Kenapa penyakit itu menakutkan? Ya, karena kita berpikir penyakit itu akan membuat diri kita menjadi sakit, bahkan bisa membuat kita kepada kematian, ya. Lalu yang menakutkan apa? Kekurangan, ya. Kurang makan, kurang biaya. Banyak kekurangan yang membuat orang menjadi takut dalam menjalani hidupnya. Penderitaan, ya. Penderitaan, dia takut menderita. Jadi itu menakutkan. Dan yang pasti yang paling menakutkan bagi kehidupan manusia di segala masa itu adalah kematian. Itu menakutkan. Dan bagi setiap orang berdosa diingatkan bahwa dosa itu membawa kematian, dan kenyataan itu menakutkan. Tetapi kemudian firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, ada kasih yang besar dari Tuhan, Bapa kita yang baik itu. Dia datang ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus, untuk mengalami kematian sebagai ganti dari kematian kita, orang-orang yang berdosa. Dan kasih yang menyelamatkan itu ada pada Yesus. Yesus telah memikul dosa dan akibatnya yang seharusnya ditanggung setiap manusia, termasuk saya, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Kita seharusnya mengalami kematian, tetapi Yesus yang sudah menanggungnya, yang memikulnya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus diingatkan bahwa dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh Yesus. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ini seringkali yang menjadi pembahasan bagi banyak orang Kristen. Ada kata bilur-bilurnya menyembuhkan. Nah, bilur, apa itu? Maksudnya, apa artinya bilur? Kita pernah dan sering mendengar kata bilur. Kata bilur itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti luka panjang pada kulit, bekas kena cambuk. Pasti ingatan kita segera terbayang kepada Kristus. Pada malam hari, dia ditangkap dan kemudian dia disiksa, lalu dia mengalami hukuman cambuk, ya, dan kulitnya terkelupas karena hukuman cambuk pada Yesus. Dalam bahasa Yunani, kata bilur itu berasal dari kata molops. Molops itu bermakna memar, pudar, luka yang meneteskan darah. Jadi jelas ya, dari perkataan bilur itu kita tahu ada luka memar bekas cambuk dan darah yang tertumpah. Menyembuhkan apakah darah itu? Ini sedang berbicara untuk menyembuhkan dosa saya dan saudara yang membuat diri kita hancur, yang membuat diri kita terluka, yang membuat diri kita sakit di hadapan Tuhan. Dan bilur Yesus itulah yang memberikan kesembuhan akibat dari dosa yang sudah kita lakukan. Bilur Yesus itu atau luka yang meneteskan darah dari Yesus memberikan kesembuhan bagi dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan akibatnya. Kasih yang menyelamatkan, kasih Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai ganti atas diri manusia yang berdosa. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua dari kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan, kasih Yesus yang mengembalikan kita dan memelihara jiwa kita kepada gembala kita. 1 Petrus 2 ayat 25 berbunyi demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Setelah Yesus berkorban bagi kita, menggantikan kematian kita akibat dosa, dan kita hidup dalam kebenaran, lalu firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Saya dan saudara telah berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa, kita dikatakan sebagai manusia yang terhilang dari hadapan Tuhan. Dan kita dianalogikan dalam Alkitab itu seperti domba yang sesat, yang mengambil jalannya sendiri, memisahkan diri dari kumpulan domba dan gembalanya, lalu dia pergi sendirian. Dia sesat akhirnya dan tidak bisa kembali kepada gembalanya, kepada kawanan teman-teman dombanya. Kita dianalogikan sebagai gembala yang tersesat, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Baik, mari kita diskusi sebentar. Bisakah kita memberikan contoh mengenai ketersesatan kita sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan? Saya memberi satu contoh, ya, ketersesatan kita di hadapan Tuhan. Kita hidup tidak menuruti perkataan Tuhan. Itu merupakan contoh hidup yang tersesat di hadapan Tuhan. Bisa memberikan contoh yang lain, Bapak dan Ibu? Saya senang ya kalau kita bisa berdiskusi, sekalipun memang nggak bisa langsung. Tapi Bapak, Ibu ya seperti biasa bisa menelpon saya atau Ibu Arni sebagai guru kelas dewasa pria dan wanita senior, atau bisa pakai WhatsApp juga bisa ya. Pak Pendeta, ini loh contoh ketersesatan hidup manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Isilah beberapa bagian itu supaya kita bisa menjadikan hal ini diskusi bersama di antara kita tentang ketersesatan manusia yang berdosa. Kita berbicara dalam kebenaran yang kedua mengenai kasih yang menyelamatkan, kasih Yesus yang mengembalikan kita dan memelihara jiwa kita. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi Tuhan Yesus yang mengembalikan dan memelihara jiwa saya dan saudara sebagai orang-orang yang berdosa, dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, Tuhan mengibaratkan saya dan saudara itu seperti domba yang tersesat, tapi kemudian diselamatkan oleh Dia. Hal ini terjadi ketika kita membaca dalam Lukas 15 ayat 1-7. Sekali waktu dalam peristiwa Yesus berbicara kepada banyak orang berdosa. Lalu di kumpulan itu ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap diri mereka kudus, suci, dan tidak patut mereka berdekatan dengan orang-orang berdosa itu seperti Yesus lakukan. Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menggerutu, mengapa Yesus berbicara bergaul dengan orang-orang berdosa? Kalau kita boleh nggak bertindak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Kalau ada orang berdosa mendengar berita baik, kita marah. Atau ada orang berdosa datang ke gereja, kita enggan dekati mereka. Nggak boleh, ya. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu dan saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti si orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu Yesus mulai menceritakan sebuah perumpamaan tentang seekor domba yang lari meninggalkan gembala dan kawanannya, lalu dia tersesat. Dan pasti domba itu akan menemui banyak sekali mara bahaya, dan ujung-ujungnya dia bisa mengalami kematian. Itu sebabnya kemudian Yesus mengatakan gembala itu pergi meninggalkan domba yang aman, lalu dia pergi mencari satu domba yang tersesat itu. Orang-orang yang berdosa, saya, bapak dan ibu, yang seharusnya menuju kepada kematian. Tapi Yesus mencari sebagai gembala yang baik. Dan setelah gembala itu mendapatkan domba yang tersesat, domba itu merasa nyaman karena diletakkan di atas pundaknya dan dibawa pulang oleh sang gembala dengan sukacita, dikembalikan kepada tempatnya untuk dipelihara dengan baik.
dan ada sukacita yang besar dalam diri sang gembala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ingat perkataan Tuhan tentang seorang gembala yang baik? Siapakah dia? Kalau kita membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, kita diberitahu di sepanjang sejarah umat manusia dan sejak keberadaan bumi ini, tidak ada seorang gembala yang baik yang seperti Yesus Kristus. Mazmur 23 Daud itu sudah mengingatkan ya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa dialah Tuhan itu, sang gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di sini sudah berbicara tentang penebusan seorang gembala bagi domba-domba yang dikasihinya. Dan Yesus memang kemudian menebus kita, domba-dombanya yang berdosa ini, orang-orang yang berdosa ini. Dan Yesus menggantikannya dengan kematian dirinya, supaya kita ditebus dari dosa, dari ikatan kuasa iblis. Kita dibebaskan oleh Tuhan, dan kemudian kita dibawa kembali ya kepada Dia, gembala yang baik itu. Dan kita dipelihara oleh gembala yang baik itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa ada kasih yang menyelamatkan, dan itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Dialah kasih yang menyelamatkan saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu. Dan kemudian kita sudah kembali kepada gembala yang baik itu. Gembala yang sudah datang kepada saya dan saudara dan menyerahkan dirinya. Kita menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus tersebut. Dia yang aktif datang untuk menyelamatkan saya dan saudara, dan kita menerima anugerahnya dalam hidup saya dan saudara. Kita kembali kepada gembala, sang pemelihara jiwa kita. Ada beberapa pertanyaan untuk kebenaran itu. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sudahkah kita semua mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia sudah berkorban menebus kita dari kematian akibat dosa? Saya berharap kita semua sungguh-sungguh menjadi orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, ini berupa juga janji ya. Maukah kita menceritakan kebenaran ini, bahwa ada Tuhan yang datang menyelamatkan dalam pengorbanannya, kepada orang lain yang belum tahu, belum mendengar? Ajak mereka untuk mendengar cerita ini, dan mereka boleh juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, maukah kita berdoa supaya orang-orang menerima Yesus yang mengembalikan orang-orang itu kepadanya dan dipelihara jiwanya? Maukah kita berdoa untuk mereka? Firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita, orang yang sudah kembali kepada gembala yang memelihara jiwa kita, bahwa kita juga harus mengalami perubahan hidup. Dari orang yang berdosa dan tersesat itu, kita kemudian menuju kepada hidup untuk kebenaran. Mari kita berdiskusi. Bisakah bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan contoh mengenai hidup dalam kebenaran sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas dosa dan kematian yang harusnya kita alami? Bisakah memberi contoh hidup dalam kebenaran? Satu hal yang saya ingin jawab contohnya. Misalnya, kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kemudian kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu salah satu contoh hidup dalam kebenaran. Bisakah memberi contoh yang lain? 2, 3, 4, 5. Berikanlah jawaban dalam teks WhatsApp, atau bisa menelepon saya atau Ibu Arni, dan kita bisa berdiskusi bersama. Sangat menyenangkan kalau kita bisa berdiskusi bersama tentang firman Tuhan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita
pagi ini tentang kasih yang menyelamatkan dan terdapat di dalam Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, kasih yang menyelamatkan, kasih Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai ganti atas diri manusia berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Dan yang kedua, kasih yang menyelamatkan, kasih Yesus yang mengembalikan kita dan memelihara jiwa kita. 1 Petrus 2 ayat 25. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita mengakhiri kelas kita dengan menutupnya dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh memiliki kasih yang besar, kasih yang menyelamatkan dalam Yesus, yang membawa kami pulang kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kami. Dan kasih yang besar dari Tuhan Yesus yang mengembalikan kami itu juga kepada Engkau dan memelihara jiwa kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.